Haleluya, shalom buat Bapak Ibu Saudara yang hadir dalam pertemuan kita pada hari ini. Saya percaya kerinduan kita semua membuat kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita gunakan waktu ke depan untuk bisa memuji dan menyembah Tuhan. Serta kita juga akan menerima kebenaran firman Tuhan agar kita boleh semakin kuat dan terus berjalan bersama dengan Tuhan. Dan akhirnya kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan bersama Yesus Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, Engkau hadir bersama dengan kami. Firman-Mu berkata, 2-3 orang berkumpul bersekutu di dalam nama-Mu, Engkau hadir. Dan hari ini Tuhan, kami bersatu, kami lebih daripada 2 dan 3 orang. Maka kami percaya Engkau hadir dalam ibadah kami pada saat ini Tuhan. Berkatilah kami Tuhan dengan urapan kuasa-Mu, agar kami boleh berjalan terus bersama dengan Tuhan. Kami mengerti apa yang Kau kehendaki dan kami dimampukan untuk melakukan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Pujian yang mengatakan Yesus anak Allah telah bangkit dan telah memberikan kemenangan. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. kita ulangi dari awal. Anak Allah, Anak Allah, Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. dengan sukacita Sebab Dia hidup, ada hari esok. Amin. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Bapak Ibu Saudara, kita bukan hanya menyanyi, tapi mari kita imani setiap kata-kata dalam pujian ini. Dan percayalah, ada kuasa dalam pujian bagi nama Tuhan. Kita yang diberkati Tuhan, kita dikuatkan Tuhan melalui pujian kepada Tuhan pada hari ini. Anak Allah, Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, Engkau luar biasa, bahkan mati, Engkau mati, tebus dosa. tebus dosaku. Amin. Kubur kosong membuktikan. Sekali Dia lagi kita katakan, hidup. anak Allah, Yesus namanya. Anak Allah, Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Puji Tuhan. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Kita percaya, Sebab Dia hidup, kita tidak gentar. ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi
bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus Haleluya. turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Sekali yang terakhir. Roh Kudus turun. Puji Tuhan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, rasanya luar biasa ketika kita bisa mengatakan kepada diri kita, kepada Tuhan juga, bahwa kita menang bersama Yesus. Karena apa? Kehidupan yang kita alami sampai hari ini sebenarnya berbeda sebelum kita menyembah dan memuji Tuhan. Keadaan yang sukar, pandemi di sekeliling kita, kesulitan dalam kehidupan di dunia. Bagaimana kita mungkin bertahan hidup untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, pekerjaan yang harus kita lakukan, kebutuhan yang harus kita penuhi terlalu berat. Ada penyakit, ada juga mungkin penolakan dari orang-orang yang tidak bisa menerima keberadaan diri kita. Hidup ini terasa sangat berat. Tapi puji Tuhan, ada kuasa dalam pujian bagi nama Tuhan. Sehingga kita yang seharusnya lemah, sehingga seharusnya kita yang mungkin sedang menghadapi kesulitan, akhirnya di dalam Tuhan kita menerima pengharapan. Kita tidak gentar, kita tidak takut lagi akan hari esok. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena Yesus yang memegang hari esok. Kita ada sampai hari ini adalah hanya karena kemurahan Tuhan. Kita kuat, kita sehat, kita hidup sampai hari ini adalah karena kemurahan Tuhan. Mari kita akan melihat kepada firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia. Firman Tuhan berkata, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saya ulangi lagi. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia. Ia adalah kita, Dia adalah Tuhan. Barang siapa mengatakan bahwa kita hidup di dalam Tuhan, kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Inilah pengharapan yang Tuhan berikan bagi kita Bapak Ibu Saudara. Kristus datang ke dunia untuk menebus dosa kita. Kristus mengalahkan dosa. Dan bukan hanya itu saja Bapak Ibu Saudara. Kristus mengalahkan iblis. Kristus mengalahkan segala kedagingan, tantangan kehidupan di dunia ini, luar dan dalam, jasmani dan rohani. Yesus telah buktikan Dia menang. Yang percaya katakan amin Bapak Ibu Saudara. Sehingga inilah yang menjadi teladan bagi kita. Firman Tuhan mengatakan barang siapa, artinya kita yang hidup di dalam Tuhan, maka marilah kita hidup sama seperti Kristus hidup. Mungkin kita berpikir hidup seperti apa? Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah memberikan perintah yang sulit atau yang mustahil bagi kita. Bahkan saya percaya Tuhan itu terlalu baik dalam kehidupan kita.
Karena sangat begitu baik bagi kita, sehingga perintahnya adalah sesuatu yang mudah untuk kita lakukan. Hanya orang yang tidak mengenal kuasa Tuhan, yang tidak mengenal kasih Tuhan, yang mengatakan terlalu sulit untuk melakukan perintah Tuhan atau hidup seperti Tuhan. Marilah hidup percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu, di dalam perjanjian baru ada kitab yang terakhir, yaitu kitab Wahyu. Banyak ayat di dalam Wahyu yang mengatakan, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ya. Lalu dikatakan, barang siapa menang, Tuhan akan memberikan upah. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau menang di dalam Tuhan atau menang bersama Tuhan, maka kuncinya adalah mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saya ulangi lagi, saya percaya Bapak Ibu sudah antusias dan siap menerima berkat Tuhan bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada kita. Bersama Yesus kita menang Bapak Ibu Saudara. Bagaimana cara menang? Dengar dan lakukan firman Tuhan. Sederhana Bapak Ibu Saudara. Bukan satu hal yang terlalu berat, terlalu tinggi bagi kita. Kalau firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk jangan khawatir, percayalah. Berharaplah hanya kepada Tuhan dan jangan andalkan kekuatan kita sendiri. Itu saja Bapak Ibu Saudara. Siapa di sini yang tidak pernah mengalami kekurangan? Apalagi kalau mungkin sekarang nggak ngeliat dompet Bapak Ibu Saudara. Buka saldo di rekening. Wah, saldonya terlalu sedikit Bapak Ibu Saudara. Tapi mari Bapak Ibu Saudara, kita wajib hidup seperti Kristus telah hidup. Yesus tidak pernah khawatir. Serigala ada lubangnya, burung di udara ada sarangnya, tapi anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Bapak Ibu Saudara. Artinya hidup adalah berbuah dan menjadi berkat. Urusan kebutuhan kita akan Tuhan yang sediakan. Asalkan kita lakukan apa yang menjadi perintah dan kehendak dalam hidup kita. Tuhan suruh kita untuk menjadi saksi bagi orang-orang sekitar. Saksikan nama Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kalau kita bercerita, kalau kita mau merendahkan hati kita untuk melangkah, meringankan hidup kita untuk datang kepada teman, kepada keluarga kita, untuk mengajak mereka untuk percaya kepada Tuhan, mengingatkan mereka yang sudah lama tidak ke gereja, yang sudah lama mungkin hidupnya di luar Tuhan, hanya untuk menyapa dan mengingatkan mereka. Itu saja Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Tuhan akan memenuhi segala kebutuhan Bapak Ibu Saudara. Karena kita bekerja. Firman Tuhan berkata orang yang bekerja boleh makan. Artinya Tuhan cukupi. Masalahnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak bergerak, kalau tidak kita melakukan, bagaimana kita bisa menang? Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat ya. Dalam satu ayat lagi, Yohanes pasal 10 ayat 10. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri yaitu iblis datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku di sini adalah Tuhan. Tuhan datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Begitu jelas Bapak Ibu Saudara. Berbeda sekali. Iblis mencuri, membunuh, membinasakan. Tuhan memberikan kita hidup, mempunyai dalam segala kelimpahan. Yang percaya katakan amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin. Amin di dalam rintihanmu. Mungkin ketika kita kelaparan, mungkin kita sedang dalam krisis, mungkin kita dalam kesakitan, mungkin kita dalam kegalauan, mungkin dalam kejenuhan, menghadapi kehidupan yang rasanya kenapa semua ini menimpa dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat di luar sana, teman-teman kita, orang lain sepertinya keadaannya lebih baik. Jangan salah Bapak Ibu Saudara, kita tidak tahu pergumulan mereka. Sebenarnya urusan kita adalah Tuhan tidak pernah membiarkan kita untuk mengalami penderitaan itu sendiri. Karena Dia sangat mengasihi kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita akan menang bersama Yesus. Artinya apa? Cukup kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kita.
Tinggallah setia dalam pengenalan akan Tuhan, membangun hubungan persekutuan kepada Tuhan seperti yang kita lakukan saat ini. Memuji, menyembah Tuhan, berdoa, setia. Itu tidak akan sia-sia Bapak Ibu Saudara. Karena iman kita semakin dikuatkan Tuhan. Di dalam Tuhan kita semakin kuat. Di dalam dunia kehidupan kita sehari-hari seringkali kita diperhadapkan dengan kesulitan. Itu melemahkan Bapak Ibu Saudara. Itu melelahkan. Itu membuat diri kita sepertinya tidak berdaya lagi. Mungkin saudara berkata hidup ini terlalu berat. Bagaimana mungkin aku bisa hidup sampai besok Bapak Ibu? Itu karena iblis mencuri iman kita. Karena dia mau bunuh iman kita. Dan akhirnya kita binasa. Karena kita tidak lagi percaya dan mengandalkan Tuhan. Tetapi barang siapa yang percaya dan mengandalkan Tuhan, Tuhan akan memberikan dia kehidupan. Dan Tuhan memelihara dalam segala kelimpahan. Menjadi orang yang lebih dari pemenang. Saya dan saudara yang percaya dan mengasihi Tuhan, kita adalah orang yang lebih daripada pemenang. Mari menang atas COVID. Tetap berjaga-jaga. Tetapi jangan lagi keadaan ini membelenggu kita untuk datang kepada Tuhan. Bebaskan segala rintangan, datanglah dan berlarilah kepada Tuhan. Gunakan setiap kekuatan yang ada dalam diri Bapak Ibu Saudara untuk mengalahkan COVID itu, untuk bisa datang bersekutu kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan terlena, tinggal dalam ketakutan dan kekhawatiran, baik COVID, baik kesulitan hidup. Tapi marilah percaya bahwa Tuhanlah yang memegang hari esok. Kubur kosong membuktikan Yesus hidup dan ada hari esok di dalam Dia. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan memuji dan menyembah Tuhan lebih lagi. Ada pujian yang mengatakan, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan. Pujian adalah pengagungan kepada Tuhan. Kalau kita perhatikan kata-kata, bagaikan betapa dalamnya samudra. Samudra Bapak Ibu Saudara adalah lautan yang sangat dalam Bapak Ibu Saudara. Tapi dikatakan kasih Tuhan itu lebih dalam. Kesetiaan Tuhan lebih luas. Artinya tidak ada yang bisa menyamai kebesaran Tuhan. Kita punya Tuhan luar biasa. Amin. Dan di dalam luar biasanya Tuhan, Dia mengenal kita dan Dia mengasihi kita. Tetap setia dan jangan sia-siakan pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Tetaplah kuat kepada Tuhan. Semakin lama kita semakin kuat dan menang bersama Tuhan. Amin. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni, bagai emas perak. Dia tahu kita perlu dilindungi, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan. Tuhan penolong yang setia, yang setia di dalam kesesakan. Sekali lagi, Engkaulah jalan yang sempurna, sempurna. Janji-Mu murni, bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatan. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan. Terima kasih Tuhan. Penolong
setia di dalam kesesakan, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolonganmu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaanmu dalam hidupku, bagaikan langit. Haleluya. bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Amin. Pertolonganmu dalam hidupku, bagaikan dalamnya Tidak ada orang yang bisa masuk ke samudra, dalam samudra, tetapi begitu kasih Tuhan dalam daripada kasih samudra. Tuhan tiada terhitung. Kesetiaanmu dalam hidupku, Bagaikan langit. Amin. Haleluya. bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolonganmu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaanmu dalam hidupku. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ketika kita menghadapi kesukaran, ketika hati kita dilanda dengan kekhawatiran, ingatlah akan satu hal, bahwa Dialah pemilik kehidupan. Dialah yang menciptakan langit, bumi, dan isinya. Dialah Tuhan yang maha besar, Dialah Tuhan maha kuasa. Dan Dialah yang memelihara kehidupan kita. Benar Tuhan. Pertolongan itu tidak akan pernah terlambat. Bahkan pertolongan itu memang tidak akan terlalu cepat. Satu hal yang kita yakin, pertolongan dari Tuhan itu selalu tepat pada waktunya. Oleh sebab itu tinggallah tetap dalam pengharapan, di dalam iman kepada Tuhan. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Barang siapa yang mau menang, maka dia harus melakukan perintah Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari dengar dan lakukanlah firman Tuhan dalam hidup kita. Dari waktu ke waktu, dari jam ke jam, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Dan begitulah, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pasti ditolong, pasti ada pertolongan dalam hidup.
hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, Hamba-Mu berdoa Tuhan, begitu bagi setiap umat-Mu dalam kasih yang mengangkat iman percaya kepada Tuhan. Engkau penolong mereka dalam kekurangan. Engkau mencukupi, Engkau melimpahkan dengan berkat-berkat-Mu. Engkau menggantikan sakit penyakit dengan kesembuhan yang luar biasa. Engkau memberikan damai sejahtera, pengampunan bagi orang yang tersakiti, bagi orang yang dilanda kesedihan. Kami percaya Tuhan, pengharapan yang besar akan muncul, akan timbul dalam setiap hati orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, yang mau berlindung hanya kepada Tuhan. Bagi setiap orang yang melayani Tuhan, mereka akan melihat bahwa upah daripada Tuhan disediakan bagi orang yang taat dan setia sampai akhir. Haleluya, haleluya. Inilah penyembahan kami Tuhan. Inilah iman yang kami angkat di hadapan-Mu ya Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang mendengar setiap seruan, setiap doa, setiap pujian, setiap sembah kami Tuhan. Terima kasih buat waktu yang ada, yang kami terima pada saat ini ya Bapa. Tuhan, Engkau adalah masa depan kami. Engkau adalah hari esok bagi kami Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi atas hidup kami yakin dan percaya ada dalam kendali-Mu, ada dalam campur tangan-Mu, ada dalam rencana-Mu yang indah. Terima kasih Bapa, kami bersyukur memiliki Allah yang hidup. Kami bersyukur tinggal di dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Dan Bapa, kami serahkan hidup kami bukan hanya yang lalu. Kami serahkan hidup kami bukan sampai hari ini, tapi kami akan menyerahkan kehidupan kami yang akan datang sampai selama-lamanya di dalam kuat kuasa tangan. Kami yakin dan percaya sukacita damai sejahtera akan menyertai kehidupan kami. Engkau menjadi berkat dalam kehidupan kami. Engkau menjadi berkat dalam rumah tangga keluarga kami. Engkau menjadi berkat dalam kehidupan kami, dalam pekerjaan, dalam usaha ataupun pekerjaan yang kami lakukan. Terpujilah nama Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan kami naikkan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin.